Kadang-kadang kita bertanya ya, itulah politik. Tetapi apakah setelah 2 kali menjadi presiden tetap terasa kurang bagi Presiden Jokowi? Nggak jelas apa maksud dari musyawarah rakyat itu. Apakah ingin mendesak suatu saat Jokowi untuk 3 periode atau perpanjangan masa jabatan, ataukah mau mengendorse seseorang ya. Padahal sekali lagi saya katakan harusnya Presiden Jokowi berkonsentrasi pada membentuk pemilu yang jujur dan adil. Relawan itu buat siapa? Kan pemilihan presiden sudah berlangsung, sudah jalan, kok tiba-tiba masih ada relawan yang hidup seperti ini. Kalau memang relawan itu dimasukkan sebagai relawannya Ganjar Pranowo, ya sebut saja relawan Ganjar Pranowo, ex relawan Jokowi. Jokowi harusnya tidak lagi memelihara relawan seperti ini karena dia adalah belongs to the Republic of Indonesia, belongs to Indonesian people, not belongs to relawan. Warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya. Ya saudara sekalian, tentu ini ada hal yang menarik untuk kita bahas, yaitu soal diskriminasi penyelenggaraan acara. Ya, kita tahu bahwa sebentar lagi 2 Desember akankah acara itu akan dilarang kembali. Sementara yang GBK, waduh boleh. Luar biasa ya. Saya jalan dari Kebun Jeruk ke arah Halim ya, Bandara Halim. Itu yang namanya bus itu parkir di pinggir jalan saja. Jadi parkir selain di depan TVRI ya, dan di depan lapangan Senayan. Mungkin juga di dalam Senayan, saya tidak tahu. Tapi juga sepanjang Kartika Chandra hingga Pancoran itu parkir bis semua. Jadi agak macet deh. Bahkan jangan-jangan sebelumnya ya, tapi paling tidak saya lihat mulai dari Kartika Chandra minimal ya. Tapi sebelumnya sepertinya ada juga, ada yang parkir juga. Jadi bisa dibilang ya lumayan lah, beberapa kilometer dari ruas dari Jalan Gatot Subroto itu ada parkir bus ya. Dan it seems that kok seragam ya. Kelihatan dimobilisasi, we don't know exactly, tapi di sini sahabat era sekalian ada beberapa pernyataan ya, dari misalnya hadir di GBK relawan Jokowi mengaku dibayar Rp100.000 sebagaimana diangkat inilah.com ya. Dan ini soal diskriminasi, GBK tak boleh dipakai Piala AFF hingga konser Blackpink, tapi boleh untuk acara relawan Jokowi. Kemudian ada juga misalnya berita-berita yang mengaitkan bahwa tidak adanya misalnya misalnya ada yang mengatakan soal yang terkait dengan diskriminasi 212. Ya, coba kita bacakan. Misalnya diskriminasi ciri-ciri bukan ciri-ciri pemimpin ya. Oke, coba kita lihat sobat era sekalian ya. Oke ya. Coba kita lihat dalam konteks yang 212 itu akankah dilarang lagi. Kita tahu sobat era sekalian ya, pada waktu 212 yang lalu ya, itu tahun lalu memang betul-betul dilarang ya, pergerakan massa itu dilarang kemana-mana, dan sekarang ya tentunya mudah-mudahan itu tidak terjadi ya. Oke, coba kita bacakan yang GBK tak boleh dipakai Piala AFF ini ya. Oke,
pikiran rakyat, larangan penggunaan Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK untuk berbagai kegiatan selain Piala Dunia usia 20 kini menjadi sorotan. Pasalnya saat ajang Piala AFF hingga konser Blackpink disebut tidak boleh diadakan dulu di Stadion GBK, acara relawan Jokowi justru diperbolehkan. Gabungan relawan Jokowi dari berbagai elemen menggelar silaturahmi nasional Nusantara Bersatu di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK hari ini ya. Acara itu juga turut dihadiri oleh Presiden Jokowi yang tiba di Stadion GBK pukul 8.15 WIB dalam rangka menghadiri rangkaian kegiatan Nusantara Bersatu. Kepala negara tiba di Stadion GBK menggunakan kemeja putih dan celana panjang berwarna hitam. Kedatangan Jokowi tersebut pun disambut langsung oleh penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Wow, luar biasa ya. Dia ini ASN tetapi terlibat dalam kegiatan politik ya. Dia kemudian berjalan menuju panggung dengan didampingi oleh staf khusus Presiden Aminuddin Ma'ruf selaku Ketua Panitia Kegiatan Nusantara Bersatu dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia Arsyad Rashid selaku Ketua Steering Committee Kegiatan Nusantara Bersatu. Jokowi, Aminuddin Ma'ruf ini siapa ya? Jokowi mengingatkan masyarakat agar dalam mencari pemimpin pada Pilpres 2024 mendatang memiliki kriteria yang dapat mengerti apa yang dirasakan oleh rakyat. Oke. Lagi-lagi ya, dalam mencari pemimpin ke depan, pemimpin seperti apa yang kita cari? Hati-hati, saya titip hati-hati. Pilih pemimpin hati-hati. Pilih pemimpin yang ngerti apa yang dirasakan oleh rakyat katanya. Ya. Selain mengerti apa yang dirasakan rakyat, Jokowi mengingatkan agar mencari pemimpin yang tahu apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Dia mengingatkan pula agar masyarakat mencari sosok pemimpin yang tak hanya memimpin Indonesia dengan duduk manis di istana, melainkan pemimpin yang senang dan mau turun ke bawah serta mau merasakan keringat rakyat ya. Dan merasakan keringat rakyat dan tidak tahu solusinya apa ya. Oke, Pak. Kemudian usai pertemuan dengan Direksi Pusat Pengelola Komplek GBK pada Rabu 9 November, Menpora mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dulu dengan FIFA terkait permohonan penggunaan Stadion Utama GBK untuk keperluan di luar sepak bola ya. Oke, sobat daerah sekalian, soal 212 misalnya ya. Soal 212 ya, kira-kira akan ada diskriminasi atau tidak ya. Misalnya sobat era sekalian, hadir di GBK relawan Jokowi mengaku dibayar 100.000 ya. Relawan pendukung Presiden Joko Widodo Jokowi yang menghadiri acara Nusantara Bersatu di Stadion Gelora Bung Karno GBK Senayan Jakarta rupanya tidak datang dengan sukarela. Pasalnya relawan mengaku menerima bayaran setelah hadir di acara tersebut. Berdasarkan penelusuran inilah.com terdapat relawan Jokowi yang mengaku diberi uang 100.000. Ya, aku rombongan naik bus dari Tegal Gubuk Kabupaten Cirebon. Tadi aku dapat 100.000 sih, kata relawan yang enggan disebutkan namanya. Menurut relawan perempuan ini, dirinya juga mendengar ada peserta yang hanya dibayar 50.000. Wah, enak brokernya ya. Lebih lanjut, dia sempat mengeluh karena tidak mendapatkan jatah makan siang. Pagi dapat makan, cuma siang enggak dapat. Mungkin kehabisan kali ya. Kayaknya panitia kurang koordinir ke pesertanya, katanya. Sementara seorang relawan lainnya turut mengakui adanya bayaran yang akan diterima setelah hadir di acara Nusantara Bersatu di Stadion GBK. Namun saat ditemui inilah.com, ia mengisyaratkan belum menerima bayaran itu. Tadi perginya diajak kakak dari Kalideres. Tadi kata panitianya sih akan dapat makan siang sama uang. Cuma tadi enggak dapat makan, cuma snack aja, jelas salah seorang narasumber, sebut saja Rani. Tadi juga sempat dibilang akan dapat duit 100.000 tapi enggak tahu berapa-berapanya, ujar relawan tersebut ya. Coba dicari 212 tadi ya. Sebelumnya relawan pendukung Jokowi mulai memadati kawasan GBK pada Sabtu pagi pukul 06.00 WIB. Diketahui acara berlangsung pada pukul 6.30 WIB dengan 10.30 WIB.
bermuatan politik. Acara kumpul relawan pendukung Presiden Jokowi itu bermuatan politik. Pasalnya Presiden Jokowi membahas soal sosok pemimpin ideal berambut putih seiring mulai menghangatnya pertarungan jelang pemilihan presiden 2024. Padahal pimpinan salah satu organisasi relawan sebelumnya menyebut pertemuan ratusan ribu relawan pendukung Jokowi di Stadion GBK tidak terkait politik khususnya Pilpres 2024. Pernyataan Presiden Jokowi mengenai sosok pemimpin Indonesia mengemuka ketika orang nomor satu di Indonesia itu berpidato di hadapan para relawan ya soal rambut putih dan lain sebagainya. Jadi sobat era sekalian ya, ini aja juga ya, diskriminatif, musrah boleh pakai GBK, peserta reuni 212 dilarang ya. Coba kita bacakan dari inilah.com. Kurang dari setahun lalu, polisi melarang kedatangan ribuan peserta reuni persaudaraan alumni PA 212 untuk ke Jakarta, namun situasi berbeda mencuat ketika relawan Presiden Joko Widodo menggelar acara bertajuk Nusantara Bersatu di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Padahal pemerintah melalui Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainuddin Amali sebelumnya telah mengatakan stadion utama GBK tidak boleh digunakan untuk konser dan kegiatan lain hingga Piala Dunia usia 2023 yang akan digelar mulai 20 Mei sampai 11 Juni tahun depan. Kebijakan diskriminatif itu tampaknya menjadi suatu hal yang lazim diterima PA 212. Wasekjen PA 212 Novel Bakmumin bahkan mengamininya. Bukan Jokowi namanya kalau tidak adil, karena jangankan kami didengar aspirasinya, ulama dan Habib serta umat Islam yang membela agama dan Pancasila malah dikriminalisasi. Bahkan Laskar menjadi korban pembunuhan oleh oknum polisi, kata Novel melalui pesan singkat kepada inilah.com. Novel menegaskan tindakan yang terus menasbihkan pihaknya sebagai orang yang tak punya hak dalam menyampaikan pendapat dan mengemukakan keresahan di depan publik terus-menerus dilakukan oleh penguasa. Sudah pasti Jokowi terus mempertontonkan sikap diskriminatifnya sebagai arogansi kekuasaannya sebutnya. Novel turut mencermati kegiatan musrah yang dilakukan relawan Jokowi, bak mempertontonkan sikap tidak berempatinya para pendukung penguasa terhadap musibah gempa yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sampai-sampai kita masih dirundung duka dengan musibah gempa bumi dan lain-lain, malah menggelar acara temu relawan yang biayanya pasti besar. Dari mana biaya itu didapatkan, padahal saudara yang terkena musibah kita perlu bantuan dibanding hanya temu relawan saja, jelasnya. Ya, sobat era sekalian, kadang-kadang kita bertanya ya, itulah politik. Tetapi apakah setelah 2 kali menjadi presiden tetap terasa kurang bagi Presiden Jokowi, sehingga tetap perlu melakukan semacam orkestrasi ya, seolah-olah bahwa dia adalah presiden yang didukung oleh masyarakat yang sangat banyak, dan nggak jelas apa maksud dari musyawarah rakyat itu. Apakah ingin mendesak suatu saat Jokowi untuk 3 periode atau perpanjangan masa jabatan, ataukah mau mengendorse seseorang ya. Padahal sekali lagi saya katakan harusnya Presiden Jokowi berkonsentrasi pada membentuk pemilu yang jujur dan adil. Oke. Teguh Santoso, di akhir masa jabatan presiden masih mikirin relawan. Pak Jokowi beda dengan bekas pemimpin lainnya di Indonesia karena tidak memiliki partai. Di akhir kekuasaan dia berusaha membangun kekuasaannya ya. Lama-lama setelah itu relawan kemudian akan membuat partai politik, bayangkan. Sobat era sekalian, saya berkeberatan ya. Ada relawan yang mengatasnamakan Presiden Jokowi. Kenapa? Ini presiden what for? Relawan itu buat siapa? Kan pemilihan presiden sudah berlangsung, sudah jalan, kok tiba-tiba masih ada relawan yang hidup seperti ini ya. Kalau memang relawan itu dimasukkan sebagai relawannya Ganjar Pranowo, ya sebut saja relawan Ganjar Pranowo, ex-relawan Jokowi. Karena Jokowi harusnya tidak lagi memelihara relawan seperti ini, karena dia adalah belongs to the Republic of Indonesia, belongs to Indonesian people, not belongs to relawan. Jadi dia sudah jadi presiden, kenapa kemudian dia masih juga melakukan endorsement terhadap relawan ya? Itu hal yang harus kita pahami ya sebagai konsep berpikir.
Sejak HRS ditangkap dan pembantaian KM50, saya tidak lagi menganggap dan mengakui Jokowi sebagai Presiden RI. Saya deklarasikan sebagai penguasa siapapun yang tidak netral di Pilpres 2024 segera dicabut dengan keras nyawanya. Allahu Akbar ya. Oke. Jokowi hanya mempertontonkan keangkuhannya. Semoga 212 berjalan akbar, meriah, aman dan kompak mencalonkan Anies sebagai presiden. Oke, sobat era sekalian, rakyat dipertontonkan kelompok yang sudah merasakan kekalahan sebelum tanding dan kelompok yang terus berjuang menuju arah kemenangan walaupun itu masih halu juga, ya. Nggak sadar-sadar juga ya mau dibawa kemana negeri ini. Reuni 212 dilarang, dipakai jingkrak-jingkrak konser Metallica, K-pop Korea, GNR boleh karena GBK punya nenek moyang dia ya. Pasti itu biaya dari uang negara untuk acara itu. Oke, itu bukan relawan namun penggiringan massa bayaran dari ormas tertentu untuk kepentingannya. Rambut putih itu bisa jadi seringnya nonton. Rakyat melawan presiden relawan. Jokowi itu presiden Indonesia atau presiden relawan-relawan saja. Dan itu pun sobat era sekalian bukan relawan yang betul-betul relawan, tetapi orang yang dimobilisasi ya. Bang, Iran vs Poland itu yang mana dan kapan? Saya lihat jadi sekarang itu Arab salah ngomong, Arab Saudi versus Polandia ya. Ya saudara sekalian itu saja ya, silakan diikuti, dibaca dan kita kembali menyimak pertandingan sepak bola antara Arab Saudi dan sekali lagi Polandia. Ya mudah-mudahan Arab Saudi bisa mengejar ketinggalannya sehingga bisa unggul dan menjadi tim Asia atau mengukir sejarahnya menjadi tim yang bisa lolos pada putaran kedua. Setelah Korea Selatan membuat suatu hal yang luar biasa pada tahun 2002 ketika mereka mampu mencapai babak semifinal. Jangan lupa ya sahabat era sekalian, produk-produk RH Channel termasuk ini produk terbaru yaitu rompi ya, yang ada tulisan di depan belakangnya keren cerdas ya. Cocok untuk dipakai 212 dan di GBK tadi tapi baru datang. Dan kemudian juga pempek Arafi ya, jangan lupa di deskripsi di bawah ini ada pempek Arafi ya, recommended pempek yang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.